Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan kanannya. Kita bersuka cita pagi hari ini karena setiap kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh melangkahkan kaki kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama membawa korban ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik, untuk hari yang indah yang Tuhan beri lagi kepada setiap kami Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, kami boleh melangkahkan kaki kami untuk datang ke rumah Tuhan. Kami membawa korban ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Ucapan bibir yang meninggikan nama Tuhan, hati yang tertuju kepadamu Tuhan, dan tangan yang terangkat Tuhan, yang berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami Tuhan, untuk melawat menjamah setiap kami, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Ini setiap kami Tuhan, kami datang Tuhan dengan hati yang siap dilawat oleh Engkau. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Jamalah Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah hidupku. Kuasa-Mu mengubah, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah. Sama-sama kita katakan dengan iman, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih ya Bapa, ya Bapa. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu. Jamalah, jamalah setiap kami Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami dengan minyak yang baru. Kuasa-Mu nyata di tempat ini bagi kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Jamalah, jamalah setiap hati kami Tuhan. Urapi kami dengan minyak yang baru. Kami siap Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Sebab hanya Yesus segalanya, tidak ada yang lain. Kita mau kasih tepuk tangan yang paling semangat, yang paling terbaik buat Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku.
tetap berdiri, kita tetap meninggikan nama Tuhan. Pilihan setiap kita adalah untuk hidup takut akan Tuhan, amin. Setuju? Yes. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ini komitmen setiap kami, Tuhan. Sebagai bentuk kami mengasihi Engkau, kami menyatakan, Tuhan, kami gak mau lagi hidup bagi dunia ini, kompromi melakukan hal yang dapat lukakan hati, Tuhan. Tak mau ku hidup baik waktu tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus,
Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau menyaksikan betapa besar segala perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau saya ngalamin keguguran. Beberapa bulan yang lalu, 1 bulanan yang lalu, itu saya diizinkan untuk mengalami keguguran. Dan itu buat saya sempat shock antara kaget dan shock juga di mana saya harus belajar menerima segala yang Tuhan izinkan untuk saya alami. Jadi waktu itu puji Tuhannya adalah saya hamil, saya ke dokter kandungan, usia kandungan waktu itu sudah 9 minggu. Namun dinyatakan di hasil USG bahwa si janinnya itu stuck, tidak bertumbuh, dia hanya bertahan di usia 3 minggu. Sedangkan si kantongnya itu sudah berusianya 9 minggu. Lalu konsultasi sama dokter bilang, ini terserah mau bagaimana, mau dipertahankan atau langsung digugurkan. Seketika waktu itu saya bilang, dipertahankan dok, saya bilang. Entah mengapa di dalam hati ini bergejolak, secepat kilat lalu saya memutuskan ke dokter, dok tidak usah, saya bilang tidak jadi, langsung digugurkan aja. Dokternya juga sempat syok, ini yakin? Ya yakin, saya bilang saya mantap. Tanya dulu dong sama suaminya, oh iya saya lupa saya ada suami. Dan saya bilang sama suami saya bilang, kita terima kenyataan aja ya, kita digugurin aja. Oh iya, memang dia bilang yang penting adalah kamunya gak apa-apa. Lalu dokter langsung merubah resep, resepnya adalah seminggu itu untuk dilulurkan. Saya konsumsi obat selama 1 minggu, terus balik lagi ke dokter, terus dokter bilang, oh bersih, hanya masih ada yang tersisa 1 senti lagi, terserah mau diobat lagi juga ini bisa karena ukurannya masih kecil. Saya bilang enggak dok, langsung kuret aja. Ini baru kali ini ada pasien yang memutuskan sendiri berinisiasi ngambil tindakan itu. Ya saya bilang karena saya udah mantap dari awal, ambil tindakan kuret aja dok. Oke langsung tindakan, malam ini langsung masuk kamar, besok pagi langsung tindakan ya. Oke siap. Malamnya biasanya perempuan kalau malam-malam itu kan ya, saya baru bergejolak batin. Tuhan kok harus begini, tapi ya udahlah waktu itu belum mengerti sejauh mana gitu, ya udahlah. Lalu tindakan kuret segala macam, pulang, saya nangis karena wow saya diizinkan mengalami hal yang gak pernah saya duga sebelumnya. Terus saya mohon ampun, saya bilang Tuhan saya mohon ampun. Kalau misalkan dari awal itu saya kurang mendengar apa maksudnya Tuhan gitu. Saya dibawa ingat kembali ketika bagaimana harus kontrol ke dokter. Terus saya sempat memutuskan untuk dipertahankan gitu. Padahal sakit yang saya alami juga luar biasa gitu. Kalau saya mempertahankan kandungan saya gitu. Saya mohon ampun sama Tuhan. Terus yaudah puji Tuhannya dihiburkan. Saya pikir saya baik-baik aja. Satu ketika saya ketemu sama teman saya yang dimana teman saya itu juga kita itu waktu itu sama-sama lagi hamil. Wah itu perasaan hati, sikap hati jadi gak benar. Ketika saya ketemu sama dia, wow kata saya jadi meratapi diri saya sendiri. Saya jadi mengasihani diri saya sendiri. Saya bilang oh kalau misalkan waktu itu tetap bertahan, kalau jadi berarti seusia ini ya gitu. Ngomong sendiri, oh berarti sebesar ini ya perutnya. Terus saya tanya sama teman saya, kamu gimana? Iya aku mabok, aku mual-mual gitu. Oh iya terus kerja gimana? Tapi kerja bisa ketika pulang mabok gitu. Kok jadi mengasihani diri saya sendiri? Saya pulang terus saya ngambil sikap dalam doa, saya bilang Tuhan ini gak beres, saya bilang ada sesuatu yang terjadi dalam hati saya dan itu gak beres. Terus Tuhan cuma bilang kayak gini, itu saya berasa ditabok banget, itu saya berasa ditampar banget. Tuhan cuma bilang gini, fokus kamu apa? Pribadinya Tuhan
Atau pengharapan kamu adalah untuk kamu tetap hamil. Saya gak bisa berkata-kata lagi ketika Tuhan tanya fokus kamu apa. Ya betul, kamu harus menaruh pengharapan kamu sama Tuhan. Karena itu juga menjadi kekuatan. Tapi Tuhan bilang bukan pengharapannya, melainkan akunya, pribadi Tuhannya. Itu yang harus kamu fokuskan, yang menjadi tujuan kamu. Bukan pengharapan kamu. Kalau aku gak kasih kamu mau apa? Saya nyerah. Saya bilang, wow, makasih Tuhan. Sebulan ini kita belajar tentang penundukan diri. Dan itu saya udah diuji banget. Gak mudah penundukan diri. Minggu lalu dibilang penundukan diri adalah sikap hati yang berserah di bawah otoritas dan menghormati Tuhan. Saya belajar banget, ya mari merefleksi juga buat setiap kita. Udah belum sih kita punya sikap hati yang mau berserah di bawah otoritas dan menghormati Tuhan. Kita mungkin punya keinginan, kita mungkin punya pengharapan. Tapi balik lagi, pribadi kita sudah menundukkan diri belum sama Tuhan. Waktu itu saya cuma bilang, Tuhan, ajar aku mengerti segala rancangannya Tuhan. Ajar aku mengerti segala rancangan Tuhan yang terbaik buat aku. Aku mohon ampun kalau aku kekeh, kalau aku bawa karep sendiri dan aku enggak menundukkan diri. Padahal menundukkan diri adalah menerima semuanya. Karena kita menghormati Tuhan. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Seluruh kehendak-Mu terjadilah. Yes. Ajari setiap kami Tuhan, untuk kami mengerti maunya Tuhan dalam hidup kami. Mohon ampun Tuhan, kalau kami masih keras hati, keras kepala, kami menggunakan pemikiran kami sendiri Tuhan, yang mana itu jahat di mata Tuhan kalau kami enggak tunduk sama Tuhan. Mohon ampun Tuhan kalau kami udah melawan ketetapannya Tuhan bagi kami. Kami mau diajar sama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk kami berjalan di dalam terang firman-Nya Tuhan. Untuk kami berjalan seturut rencananya Tuhan, karena rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Bapa
Yes Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah atas hidup kami. Sebab Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan ajari kami untuk mengerti, memahami Tuhan, bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Bajak setiap kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman itu yang menuntun kami, yang memimpin kami berjalan di dalam terang rencana-Mu bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukan Tuhan segala kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Sehingga benih yang ditaburnya tidak menjadi sia-sia Tuhan. Tetapi di tanah yang baik, yaitu setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Haleluya. Ya, hari ini adalah minggu terakhir kita masih membahas tentang tunduk, submission. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana submission ternyata salah satu teknik di Ultimate Fighting Champion, UFC. Jadi kalau kita nggak mau submission, ya jadi submission itu salah satu teknik mengunci lawan untuk menyerah. Untuk menyerah, kalau tidak mau menyerah, mati. Sama juga kalau kita tidak mau hidup kita berserah sama Tuhan, saudara bisa ngalamin kematian. Betul ya? Kalau kita nggak mau belajar tunduk. Mungkin matinya bukan secara fisik, tapi mungkin mati masa depan. Ada orang gak mau tunduk, mati mata pencaharian, mati pekerjaannya. Apa yang dibangun gak bisa berhasil. Saudara mau berhasil? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau melihat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu? Saudara mau melihat kemenangan terjadi dalam hidupmu? Mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu? Amin, saudara, kita perlu belajar submission, ketundukan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. 2 minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama, hari ini adalah bagian yang kedua. Tunduk pada otoritas, tunduk di bawah otoritas. Ya, bagian yang kedua, saudara. Minggu lalu, next slide, kita sudah belajar bagaimana kita tunduk kepada siapa saja kita tunduk, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kita tunduk kepada Tuhan. Betul ya? Karena dia pemilik otoritas tertinggi. Ada yang lebih tinggi dari Tuhan? Tidak ada. Ya, dia adalah pemilik otoritas tertinggi dalam kehidupan. Dia pegang kendali kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kepada suami. Kalau saudara sebagai istri tunduk kepada suami. Alkitab mengatakan tunduklah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya mungkin ada di antara saudara berkata, wah bagaimana saya bisa tunduk, suaminya kayak begini. Suaminya kayak begini bagaimana bisa tunduk? Saudara bisa tunduk karena Tuhan kasih roh ketundukan. Kita perlu belajar tunduk sebagai bukti kita taat sama firman. Amin. Orang-orang taat sama firman hidupnya pasti berbeda. Saya percaya kalau saudara taat sama firman, hidupmu luar biasa. Sesuatu mujizat terjadi dalam hidup saudara. Makanya suami harus mengasihi istri. Saya udah bahas banyak hal. Suami sebagai kepala keluarga, dia sebagai imam, dia harus juga bekerja. Mari bapak-bapak jangan malas, rajin bekerja, lakukan sesuatu. Ya lebih lagi buat keluarga. Saya percaya suami-suami di tempat ini rajin bekerja. Amin. Amin. Kok aminnya sedikit kayak kurang setuju ya istri-istrinya ya. Suami-suami di sini suami yang rajin bekerja. Amin. Amin. Harus bekerja keras. Ya. Nah yang ketiga kita belajar bagaimana anak itu tunduk. Hormatilah orang tuamu. Taatilah. Tunduk, kalau di dalam Efesus 6 kita sudah bahas bagaimana itu merupakan suatu perintah yang penting.
Sama pentingnya dengan kamu mengasihi Tuhan loh. Ya, kita hormat sama orang tua itu sama pentingnya, sama seperti kita mengasihi Tuhan. Nah, tunduk. Kita jangan tunduk sama orang tua ketika orang tua udah gak ada. Kita mengasihi orang tua kita ketika orang tua kita gak ada, saudara. Nah, kita perlu belajar tunduk sama orang tua. Saudara yang masih punya orang tua, boleh angkat tangan yang masih punya orang tua, angkat tangan. Nah, belajar tunduk. Ya, tentunya kalau sudah menikah, otoritasnya berbeda. Orang tua nggak bisa ikut campur 100% dalam pernikahan. Nah, itu nanti jadi problem lagi tuh. Nah, kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, kita perlu tunduk kepada pemimpin rohani. Ada gembala, wakil gembala, ada diaken, ketua komisi, pemimpin komsel, ada coach di TKTF. Ya, dalam Ibrani pasal 13 ayat 17, terjemahan bahasa Inggris ini, obey your leaders and submit to them. Sikap hati. Kita udah belajar ya. Saya merindukan 1 bulan ini kita bahas submission. Saya berharap setiap kita bukan hanya sekedar teori, tapi coba lakukan. Kerjakan. Kita orang Kristen tuh kadang jago teori, tapi kurang praktek. Ayo, jadilah orang-orang yang jago praktek firman Tuhan. Bilang kanan kirimu, ayo jadi orang yang jago praktek firman Tuhan. Amin saudara. Jangan, wah kita pinter teori. Hamba Tuhan juga banyak yang pinter teori, tapi suruh praktek enggak lakukan. Mari kita lihat. Ibrani 13 ayat 17, fullnya begini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau pemimpinmu sampai keluh kesah, aduh punya domba kayak gini-gini banget ya. Gak membawa keuntungan buat saudara. Jadi kalau sampai pemimpinmu rohanimu bilang gini, aduh ini jemaat kok gak bisa dibina ya. Nah itu gak membawa keuntungan bagimu. Kita mengatakan taatilah, ada kata lah. Tunduklah, berarti perintah saudara. Kalimat perintah, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Nah saya ambil terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, taatilah pemimpin-pemimpin saudara dan lakukanlah dengan apa? Ada kata rela, sama-sama katakan rela. Saudara gak bisa tunduk 100% kalau engkau lakukan sesuatu tapi dengan terpaksa. Gak bisa. Betul ya? Oh aku mengasihi Tuhan tapi hatimu terpaksa mau memberi. Terpaksa untuk ibadah. Terpaksa baca firman. Saudara gak rela. Kita perlu belajar rela. Yesus mati dengan kerelaan. Makanya Tuhan meninggikan dia. Orang yang hidupnya rela lakukan sesuatu. Rela berkorban, rela melayani, rela bekerja, rela bertugas. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan rela hati hasilnya luar biasa. Amin saudara, rela. Apa yang diperintahkannya sebab tugas mereka pemimpin rohani ialah menjagai jiwa saudara. Kenapa perlu dijaga jiwa saudara? Karena jiwa saudara berharga. Amin. Jiwa saudara berharga. Makanya salah satu kepedihan kami sebagai gembala adalah kalau dengar, wah ini pindah agama. Wah gak lagi percaya Tuhan. Ya 2 hari ini saya lagi merenung sama Tuhan. Tuhan kok bisa ya ada yang lolos nih. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau sebagai domba keluar dari kawanan mudah ditelan. Ya ada berita yang gak enak. Saya bilang waduh kok bisa gitu. Ya, karena ini jiwanya gak mau dijagain ini. Tiap kali dibesukin kabur, tiap kali dibesukin pergi, gak pernah ketemu. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau dibesukin jangan kabur-kaburan ya. Bilang kanan kirimu jangan kabur-kaburan kalau dibesukin pendetamu. Kita lagi menjaga jiwamu, amin. Kita lagi menjaga jiwa saudara. Kata menjaga itu seperti prajurit yang berjaga-jaga saudara. Ya.
Tugas pendeta itu 24 jam. 24/7. Betul, kita menjagai saudara dan Allah, dikatakan menjagai jiwa saudara dan Allah akan menilai hasil pekerjaan mereka. Karena apa? Kita juga dinilai sama Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita dinilai sama Tuhan. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah. Nah ini. Jadi kita sebagai pemimpin rohani itu memberi laporan kepada Allah. Kasih rapot. Di TKTF ada rapot kan? Ada ya. Itu lagi kasih report sama Tuhan juga loh. Ini anak nakal ya. Bukan nakal sih, over kreatif. Katanya nggak boleh bilang nakal. Anak udah jelas-jelas nggak boleh dibilang nakal. Anak itu terlalu kreatif, out of the box. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan apa? Sukacita, bukan dengan duka cita. Sebab demikian halnya saudara juga akan menanggung akibatnya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kira-kira kita pemimpin rohani, lihat muka saudara, dengar nama saudara, sukacita apa duka cita? Siapa yang rindu dengar nama saudara, ingat muka saudara, kami sebagai hamba Tuhan sukacita. Kalau sampai nangis terus, ngelus dada terus sampai legok ya. Ya kan? Gak akan membawa keuntungan buat saudara. Amin. Karena tugas kita menjagai jiwa. Berat gak menjagai jiwa? Jiwa sendiri aja perlu dijaga. Jiwa pasangannya perlu dijaga. Jiwa anaknya perlu dijaga. Ini jagain jiwa jemaat. Karena engkau berharga. Amin. Engkau berharga. Bahkan Paulus mengatakan engkaulah mahkotaku loh. Betul ya? Jemaat yang dilayani itu mahkota bagi gembalanya. Amin. Nah makanya kita jagain, next slide. Coba lihat. Yang dilakukan para pemimpin rohani apa? Ini berjaga-jaga atas jiwamu. Di dalam Matius 26 ayat 41 berdoalah dan berjaga-jaga. Itu kalimat perintah, berjaga-jaga. Perintah berjaga-jaga itu bukan hari ini aku jaga-jaga, besok enggak. Bisa gak sih? Kalau security di bank hari ini jaga-jaga, besok santai-santai. Saudara pergi ke bank, tiba-tiba ya biasanya ada satpam. Ini tiba-tiba satpamnya pada ngopi semua. Ngerokok semua, santai-santai gitu. Bisa gitu gak sih? Enggak dong. Atau satpam di security di pabrik gitu kan. Biasanya kalau lihat satpam berjaga-jaga, kali ini kok satpamnya main catur ya. Santai banget ya. Berjaga-jaga enggak? Berjaga-jaga enggak? Tidak. Jadi kami gembala, pemimpin rohani, guru-guru sekolah minggu itu mereka sedang berjaga-jaga atas jiwa anak-anakmu. Amin. Apalagi next slide. Kita bertanggung jawab sama Tuhan. Pemimpin bertanggung jawab kepada Allah. Lalu dikatakan kita memberikan laporan kepada Allah. Report. Di pekerjaan juga ada progress report. Ada report, ada laporan. Betul gak sih? Betul ya? Masih dinilai kan? Ada penilaian. Karena penilaian, kalau saya ingat banget waktu masih kerja di NISP. Penilaian menentukan kenaikan gaji. Coba di sini yang karyawan, mau naik gaji enggak? Mau naik gaji enggak? Dari mana naik gaji? Apakah pakai insting? Bosmu? Pemimpinmu? Enggak. Dari laporan. Saudara mau dipromosikan? Dari mana bisa Tuhan promosi kita? Dari laporan hidup kita. Amin. Amin saudara. Tugas kita memberi laporan kepada Allah. Kemudian apa? Otoritas itu berkaitan dengan reward atau punishment. Penghargaan atau hukuman. Ya, kalau kita sebagai pemimpin rohani nih, saudara menghormati pemimpin rohanimu. Ya, ada gembala, wakil gembala, ada diaken, ketua komisi, ada komisi wanita, komisi pria, komisi pemuda remaja, TKTF, semua ada ketuanya, ada pengurusnya, ada pemimpinnya. Tuhan tunjuk mereka, firman Tuhan katakan, Tuhan tunjuk mereka untuk berjaga-jaga atas jiwamu. Dan itu juga berkaitan dengan apa? Reward atau punishment. Bukan berarti kita akan punish saudara, kita yang menghukum saudara. Tuhan. Tuhan saudara. Makanya kita perlu belajar. Kenapa kita perlu taat, tunduk,
dan taat pada pemimpin. Ya. Yang berikutnya yang kelima, kepada lembaga manusia, pemerintah. Masih ingat nggak ini negara apa sih kita? Saya takut lupa sudah tinggal di negara mana. Hah? Negara mana? Negara Kesatuan Republik. Nah, saya suka dibilangin masih, kalau ngomong Indonesia tuh jangan Indonesia. Kita kalau perkumpulan hamba-hamba Tuhan ya, kalau mau buka sidang itu pasti nyanyi lagu Indonesia Raya. Ada pemimpinnya lagi, Indonesia tanah airku. Setiap kali kata Indonesia, kita yang generasi mungkin yang masih muda-muda, apalagi generasi milenial ketawa itu. Ini opa kok nyanyinya begitu. Indonesia, dia bilang gitu. Lembaga pemerintah. Di negara kita ada hukum nggak? Ada, kita lihat coba, perhatikan. 1 Petrus pasal 2, ayat 13 dikatakan, tunduklah karena Allah. Karena siapa? Karena Allah. Kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, kalau kita presiden, sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah ini loh, tunduk karena Allah. Maupun kepada wali-wali, ada wali kota, ada bupati, betul ya, ada gubernur yang diutusnya untuk apa saudara? Menghukum. Pemerintah boleh menghukum nggak? Boleh. Karena Tuhan kasih aturan. Di firman Tuhan ditulis. Menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Dan apa? Menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah. Apa sebab inilah kehendak Allah? Tunduk. Amin. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Kita perlu tunduk kepada semua lembaga manusia. Di lingkungan kita ada apa sih? RT, ada RW, ada lurah, camat, apalagi? Wali kota, bupati, gubernur, habis gubernur, presiden ya. Presiden ada menteri-menteri. Kenapa? Kalau kita nggak tunduk, next slide, ada konsekuensi hukum. Betul nggak? Alkitab mengatakan mereka diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Ini namanya keadilan. Saudara lihat hari ini kasus yang lagi heboh. Seorang anak pejabat Kementerian Keuangan menganiaya seorang pemuda. Apa yang terjadi? Dikasih penghormatan. Duta penganiayaan. Dikasih apa? Nah, hukuman. Bukan itu saja. Gara-gara anaknya, bapaknya dicopot jabatan struktural. Dia mengundurkan diri dari ASN. Tapi nggak sampai di situ. Akhirnya apa? Semua hartanya dicek sama KPK. Gaji 81 juta punya kekayaan 56 miliar. Dari mana ini? Langsung heboh. Langsung Kementerian Keuangan memerintahkan 71 ribu sekian pegawai pejabat Kementerian Keuangan harus melaporkan harta kekayaan. Waduh. Konsekuensi hukum. Negara kita negara hukum. Amin. Jangan main-main. Karena apa? Tuhan kasih otoritas kepada pemimpin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Makanya kalau kita melakukan yang jahat akan terima hukuman. Tapi kalau kita melakukan apa yang baik, kita akan menghormati, kita akan dihormati. Firman Tuhan katakan apa? Mereka diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bukan hanya menghukum, presiden banyak gak kasih penghargaan? Banyak. Kasih penghormatan banyak gak? Banyak. Kenapa? Ya memang begitu tugas mereka sebagai pemimpin. Yang jahat dihukum, yang baik, berprestasi, dihormati. Saudara pilih yang mana? Jadi orang jahat atau jadi orang baik? Saudara gak bisa pilih abu-abu, karena jahat kadang baik, gak bisa. Kalau mau jadi setan, setan sekalian lah. Kalau mau jadi malaikat, malaikat sekalian. Jangan nanggung-nanggung gitu loh, bilang kanan kirimu, jadi orang Kristen jangan nanggung-nanggung. Iya dong, kalau mau jadi baik, baik beneran. Hidup benar betulan, betul? Ya,
Jangan jadi orang Kristen hidupnya main-main Bapak Ibu Saudara. Main Kristen-Kristenan. Apa itu main Kristen-Kristenan? KTP-nya sih Kristen, kelakuannya. Setan aja pengen tobat lihat saudara. Iya loh. Setan aja pengen tobat. Kemarin ini waktu kita ada seminar. Di tempat ini ada satu anak orang Batak loh. Kenapa kamu gak makan? Aku gak suka babi. Hah? Orang Batak gak suka babi? Setan aja pengen tobat loh dengar suara kamu orang Batak gak suka babi. Jadi saudara jangan jadi orang Kristen yang main Kristen-Kristenan. Apa itu main Kristen-Kristen? KTP-mu boleh Kristen, tapi kelakuanmu bagaimana? Ya, minggu lalu dibahas. Tugas kewajiban kita sebagai orang warga negara apa? Bayar pajak. Coba lihat, STN kamu udah mati apa belum? Halo, dibayar nggak? Dibayar nggak? Halo, siapa yang bayar pajak? Angkat tangan. Nah itu dihargai. Mungkin sudah ngomong, wah aku bayar pajak. Uangnya dipakai buat foya-foya tuh beli Rubicon. Nah ini konsekuensinya saudara. Tapi yang lebih berat bukan konsekuensi hukum. Next slide. Ini dia. Konsekuensi sosial. Apa itu? Belum pernah kan dihujat sama warganet? Coba deh sekali-sekali. Kelar hidup lo. Gara-gara kasus ini kan, menganiaya, banyak postingan keluar tuh. Harta kekayaan, foto-fotonya dipostingin lagi, di-repost lagi semua sama warganet. Hebat ya bisa punya rumah ini, kita yang bayar pajak loh. Wah itu. Jangan main-main saudara. Kita harus tunduk sama pemerintah, kita harus taat sama lembaga manusia. Karena ada dua konsekuensi ini. Kalau engkau tidak dihukum, ada konsekuensi sosial. Dan saya mau katakan, siapa yang bertahan dihujat sama netizen? Sama warganet 062 plus 62. Konsekuensi sosial. Betul nggak? Kadang kita komen baik aja dihajar. Kadang kita ngomen baik aja dihajar, apalagi kita melakukan sesuatu, saudara yang negatif. Nah, makanya kita perlu belajar hari ini. Kita tunduk sama pemerintah. Kita tunduk pada semua lembaga manusia. Saya mau tanya, saudara bikin SIM nembak apa ujian? Ya nembak lah biar cepet. Coba dulu ujian. Soalnya apa? Beda. Kalau SIM-mu ujian sama menang nembak. Lihat dari cara bawa kendaraannya. Pokoknya kalau yang sen kiri belok kanan pasti itu SIM-nya nembak. Kalau jalannya garisnya lurus, ngambil, nyusul, itu SIM-nya nembak. Nggak tahu aturan. Kalau nyusul itu bolehnya apa garisnya? Putus-putus lah. Betul ya? Bilang kanan kirimu, kamu gitu nggak? Ya kelihatan. Kelihatan kalau mau mundur aja deh, kalau mau di mall, parkir di mall, lihat aja kalau yang SIM-nya nembak. Kalau parkir di mall, cari yang paling kosong, paling luas. Itu pasti SIM-nya nembak. Tapi kalau ada pas tuh mobil, di sini aja. Nah itu SIM-nya ujian. Ya, coba cara ujiannya gampang. Dari gereja keluar mundur. Bisa nggak mundur? Halo? Tes ya, pulang dari tempat ini ya. Semua mundur ya, bawa mobilnya ya. Bawa motor mah gak usah mundur lah, kan bisa muter balik. Kalau bawa motor gimana? Bawa motor gimana? Bawa motor gak usah mundur lah, ngapain juga kamu mundur. Orang bilang ini orang kenapa ini? Iya kan? Iya saudara. Makanya ya, saya tuh kalau urusan-urusan kayak bikin SIM, paspor, bikin catatan sipil. Dulu ada yang ngomong orang kelurahan. Pak nanti ini bikinnya dicacip ya. Cacip, apa tuh cacip? Apa cacip? Dia kayak sok-sok lucu gitu. Cacip apa sih? Catatan sipil. Oh iya, cacipnya jadi catatan cipil dong. Hah, cacip, apa sih cacip tuh apa? Saya coba cari di Google. Apa sih cacip? Kagak ada. Cacip kali Pak. Oh iya ya cacip, iya. Iya kan sok-sok lucu gitu dia. Saya ngurusin semua sendiri. Wah pengen kesini, pengen tahu gimana sih cara ngurusin ya. Karena kita perlu tahu, betul ya? Jangan dikit-dikit, wah bayar orang, ayolah kerjain.
Jangan gitulah. Kita kan justru gara-gara seperti itulah mental-mental nyogok itu terjadi. Betul nggak? Ikutin aja prosedurnya kan biar cepat. Tapi kamu nyogok loh. Berarti kamu lagi kasih kesempatan orang jatuh dalam dosa. Ya, jadi kalau ditilang gimana? Bayar atau Pak tilang aja Pak? Nah itu, tilang aja Pak, boleh Pak. Mungkin polisi yang nanya, nggak damai aja, nggak usah damai lah Pak. Damai mah udah kelar dari kemarin-kemarin Pak, udah tilang aja. Berani nggak coba gitu ya? Nah ini ya ada konsekuensi hukum, konsekuensi sosial. Dan yang terakhir, next slide. Kita perlu tunduk apa? Pemimpin di tempat kerja. Nah itu, CEO-nya Tesla, CEO-nya Apple, CEO-nya Google. Ya, kita perlu tunduk pada otoritas di tempat kerja. Di tempat kerja kita ada pemimpin kan? Ada manajer, ada supervisor, ya kan? Ada kepala bagian, apapun kita perlu tunduk. Di mana posisi kita ditempatkan. Nah kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-18, sama-sama baca ya. 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang Ini sampai ditulis loh, makanya saya kasih gambar ini. Tunduk dengan penuh apa? Rasa takut. Kata ketakutan itu rasa hormat. Coba, berapa banyak di antara kita suka ngomongin bos kita? Kalau yang suka ngomongin gurunya. Bahkan mungkin punya panggilan tersendiri buat gurunya. Panggilan tersendiri buat bosnya. Kita lagi hormat gak? Enggak loh sebenarnya. Betul ya? Taat, tunduk dengan penuh ketakutan. Bukan berarti masuk kantor takut. Ada apa nih? Suara apa? Takut di sini dengan rasa hormat. Bukan saja kepada yang baik, kalau yang baik mah gampang dong. Betul gak? Bosnya baik, tiba-tiba ngasih bonus, tiba-tiba beliin donat, tiba-tiba beliin, gue Roh Kudus bicara harus ngasih Starbucks ke kalian, ya udah gue kasih Starbucks deh. Itu mah enak dong bosnya kayak gitu ya. Tiba-tiba kasih Starbucks, tiba-tiba kasih makan kita, kita makan yuk, makan yuk, di Kasokute gitu. Seneng tuh kalau punya bos kayak gitu. Tapi bayangkan kalau punya bos pelit. Kembalian 50 perak aja ditagih. Dulu waktu saya masih kuliah di Maranatha, masih zamannya telepon umum. Nggak tahu yang generasi milenial, apa tuh telepon umum? Wartel, ada wartel, ya wartel. Wartel itu kita bayar, pakai koin, betul nggak? Kita bayar. Nah, itu ibu kos saya, itu pelitnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Kembalian 50 perak aja ditagih loh. Kurang 50 perak aja kita bayar ditagih. Diketok ke kamar. Kamu tagihan kurang 50 perak? Hah? Ditagih juga 50 perak. Bahkan dia kalau cucunya ulang tahun nih. Orang mah kan punya dia punya kosan di mana-mana, punya kos di Maranatha, punya kosan di Unpad, punya kos di Trisakti, punya kosan di Untar. Masa cucunya ulang tahun, apa yang terjadi? Kursi kamar kita punya kursi, diambilin semua, pinjam dulu ya buat cucunya ulang tahun. Segitunya. Tapi kita perlu belajar hormat ya. Bener gak? Ada gak bos saudara yang pelit banget? Sampai kerja pun gak boleh ke WC. Awas kalau ke WC. Kamu ke WC hilang tuh omset 1M. Gak boleh ke WC. Nanti ke WC-nya pas lagi istirahat. Mau ke WC, mau kemana kamu? Mau ke WC, belum jam istirahat, gak boleh. Balik. Ada yang gak gitu? Firman Tuhan katakan kita harus tunduk. Sama orang yang begitu juga loh. Makanya kita perlu belajar. Ya, ketundukan itu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita tidak lakukan. Ya, sangat mungkin kita lakukan. Amin. Amin saudara. Dikatakan gini, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Para hamba hendaknya saudara menghormati majikan dan melakukan apapun yang disuruhkan bukan hanya apabila mereka baik dan bijaksana. Melainkan juga apabila mereka keras
Wah, ada kata kejam lagi. Kejam. Tapi sekarang mah enak ya, kita kerja ada undang-undang apa? Ketenaga kerjaan. Jadi kalau bos kita macam-macam, masih ada kontrol hukumnya. Betul ya? Betul saudara. Nah kita perlu belajar ini. Nah Efesus pasal 6. Saya akan ambil langsung terjemahan firman Allah yang hidup. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu, hendaklah saudara bekerja apa? Sebaik-baiknya bagi mereka. Layanilah mereka seperti halnya saudara melayani Kristus. Contoh, saudara bikin laporan nih, kira-kira bosmu Kristus, kasih laporannya kayak gimana? Bagus gak? Bosmu minta, ambilin minum dong, kira-kira kalau bosmu itu Kristus, kasih kita ngambilin minumnya asal-asalan. Gelasnya udah bocel gitu ya, wah buat bos gua nyebelin nih. Diludahin dulu gitu kan. Kristus loh, sama seperti kamu melayani Kristus. Betul ya? Masa kamu gitu? Jangan bekerja keras hanya apabila Tuhanmu mengawasi. Nah, padahal saudara berlalai-lalai apabila ia tidak melihat. Saudara gitu enggak? Bilang sama-sama dengan saya, kayaknya gue kenal orang kayak gitu. Kalau nggak ada yang lihat, santai. Ya, karena saya juga agak sedih sih kalau mau orang Kristen gitu ya. Harusnya kerja gitu, sungguh-sungguh malah pas lagi jam kerja setel lagu rohani kenceng-kenceng, penyembahan. Nah, bukan waktunya. Waktunya kerja ya kerja, bukan penyembahan. Ya kan? Jangan berlalai-lalai. Bekerjalah dengan giat dan dengan senang hati. Fun. Kerja itu harus fun. Betul nggak? Konon kata CEO-nya Google, kalau kamu bekerja dengan fun, pasti produktif meningkat. Betul ya? Kalau kita kerja dengan senang hati, produktivitas kita meningkat. Makanya cintailah apa yang kamu kerjakan. Kerjakan dengan penuh cinta. Ya, Mother Teresa bilang apa? Kita mungkin gak bisa melakukan sesuatu yang extraordinary, tapi lakukanlah perkara kecil dengan kecintaan yang besar. Lakukan hal-hal kecil dengan kecintaan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Betul sekali. Dengan senang hati. Seakan-akan saudara bekerja untuk Kristus. Yaitu melakukan kehendak Allah dengan segenap hati saudara. Melakukan dengan segenap hati. Ayat 8 dikatakan begini. Ingatlah Allah akan mengupahi setiap pekerjaan yang baik apabila saudara hamba atau bukan. Sedangkan saudara yang memiliki hamba-hamba harus memperlakukan mereka. Ini untuk bos ya, untuk Tuhan. Memperlakukan mereka dengan adil dan benar seperti saya menyuruh mereka berlaku benar. Jangan selalu mengancam mereka. Kerjanya gak benar, gue potong gajinya loh, gue potong gajinya loh. Baca gak saudara? Ada seorang kerja di tukang ayam kalau gak salah. Tiap kali dia motong, salah motongnya kamu diancam. Potong gajinya, potong gajinya. Saking kesalnya, baru 3 hari kerja dia bunuh bosnya. Baca gak saudara? Dia bunuh. Dia ajak temennya, kita bunuh dia. Dihantam pakai apa gitu. Pakai benda tumpul atau apa gitu. Karena bosnya selalu ngancam, kerjanya gak benar, gue potong gajimu. Kamu datang telat, dipotong gajimu. Saking kesalnya, hari ketiga dibunuh bosnya. Jangan begitu saudara ya. Jangan selalu mengancam mereka. Ingatlah saudara sendiri hamba Kristus. Saudara sebagai pemimpin, pimpinan di tempat kerja, saudara juga hamba. Hambanya siapa? Hamba Kristus. Saudara dan mereka mempunyai satu Tuhan yang tidak pilih kasih. Nah kita lihat bagian akhir. Sebagai karyawan apa yang kita lakukan? Kita tunduk dan taat pada Tuhan. Pada pemimpin. Pada bos kita, atasan kita. Ada yang bilang bos itu bekas orang sinting. Bukan bos ya, lebih kepada pemimpin. Kalau bos itu kadang bosi. Ya. Tunduk, taat pada tuannya. Bekerja setulus hati. Seperti bekerja melayani untuk Tuhan. Dimanapun kita bekerja, ingatlah bahwa kita juga sedang melayani Tuhan. Amin. Apapun pekerjaanmu. Bahkan kalau saudara sebagai ibu rumah tangga, engkau bekerja dengan setulus hati. Melayani, seperti engkau bekerja untuk Tuhan. Kalau saudara kerja di toko retail,
saudara kerja sebagai Gojek driver, saudara pekerjaanmu di pramuniaga, apapun lakukan dengan segenap hati. Seperti kita sedang melayani Tuhan. Kalau saudara yang terbiasa melayani customer, layanilah dia seperti engkau sedang melayani Tuhan. Kasih servis yang baik gak? Servis yang memuaskan gak? Apa yang membedakan hotel bintang 5 dengan hotel bintang 1? What's the difference? Pelayanan. Hotel bintang 5 barang kita dibawain gak? Tas kita dibawain gak? Koper kita dibawain gak? Dibawain. Makannya enak gak? Enak. Tempatnya bersih gak? Bersih. Hotel bintang 1, masuk kamar, bau apek. Buka kamar mandi, kecoa di mana-mana. Saya pernah loh, bukan hotel bintang 1, hotel bintang 3. Pas, ada kecoa mati. Coba kita cek DNA-nya siapa nih yang ngebunuh. Nah, apa yang membedakan pelayanan hotel bintang 5 dengan bintang 1? Itu servisnya memuaskan apa enggak? Saudara mau enggak? Walaupun kau kerja dimanapun, mari jadilah orang-orang yang bekerja seperti di hotel bintang 5. Servisnya memuaskan. Ada satisfaction. Orang yang datang ke tempat itu, wah puas. Yes. Saya mau tanya saudara, saudara lebih suka belanja diikutin sama pegawainya? Atau saudara, kan ada ya, kalau kita lagi belanja, lagi milih barang, si pegawainya ngeliatin kita gitu kan. Kita kemana diikutin gitu kan. Saudara lebih senang yang begitu atau saudara masuk ke tempat kerja yang, atau saudara belanja lah. Belanja di supermarket atau di mana, di mall. Yang orangnya nggak ngikutin kita lebih leluasa untuk belanja. Lebih enak mana? Yang lebih begitu ya. Kecuali ketika kita membutuhkan dia selalu ada buat kita. Lebih enak begitu ya. Betul ya? Daripada diikutin. Kayak curiga banget sih nih. Kayak curiga banget kayak bakal kita mau nyolong baju gitu apa. Sama juga loh, gereja perlu ya pelayanan yang memuaskan. Supaya apa? Ya kita nyaman. Coba saudara bayangkan datang ibadah. Baru masuk pintu gerbang, maaf kata ya, ada anjing berserakan. Apa penilaian saudara? Ini baru masuk udah dapat hadirat begini nih. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan hati bersyukur, bukan dengan hati bersyukur, dengan hati kecaman ini. Baru masuk ke lantai, tiba-tiba mati lampu. Atau misalnya oke lah gak mati lampu, masuk ke dalam, kursi belum disiapin. Ya mulai minggu ini jemaat nyusun kursi sendiri. Karena Mas Agus ya lagi bete. Enggak, dia gak pernah bete saudara. Bayang gak sih, kalau saudara datang ke tempat ini kursi belum disiapin, wah gimana? Ditulis di pintu, mulai hari ini kursi susun sendiri. Kan self-service. Kan gak enak juga ya. Gereja perlu disetting, tempatnya bagus, tempatnya nyaman. Comfortable. Tahu gak yang membedakan makan di kaki 5 sama makan di restoran? Di kaki 5 gimana? Bangkunya apa? Bangku panjang, betul ya? Dari kayu, kalau yang kita duduknya agak di ujung sedikit, teman kita berdiri, kita ambil guling ya. Ya kan? Pernah gak kayak gitu? Pernah gak kayak gitu? Saudara jadi korban atau pelaku tuh, yang membuat temanmu jatuh tuh. Terus, itu di kaki 5, musiknya gimana? Nah, kenapa di setting begitu? Ada yang tahu nggak? Mereka setting begitu biar kita makannya cepat. Karena rotasi konsumennya cepat. Tapi kalau kamu makan di kafe, suasananya gimana? Remang-remang, porsinya nggak banyak, musiknya jazz. Makannya pelan-pelan gitu ya. Udah habis ya sambil ngobrol kan. Apa yang kita lakukan? Kita akan pesan lagi. Memang di setting begitu. Jadi saudara perlu ngerti ya. Oh di settingnya begitu. Coba kalau lihat. Baju obral, diskon 60%. Musiknya cepat gak? Ajum. Kenapa musiknya ajeb-ajeb coba? Biar apa? Semangat belanja. Woi diskon 70%. Wah semangat. Saya percaya ibu-ibu itu langsung wow. Yes. You can buy anything in this place. Ya kan? Tapi kalau di galeri, di
Saya pernah lihat ya, masuk doang sih, nggak pernah beli karena mahal. Mahal, pengen tahu aja pelayanannya gimana sih. Masuk ke galeri tas sepatu Eigner. Tahu Eigner? Kalau nggak tahu cari di Google, bentar ya. Eigner. Mereka lakukan mau ngambilin tas, pakai sarung tangan dulu. Wah, supaya nggak ada sidik jari ya. Pakai sarung tangan, dikeluarin. Itu pelayanannya beda. Karena memang ada tujuan masing-masing. Nah pertanyaannya, kalau kita dimanapun kita ditempatkan, ayo seperti engkau sedang melayani Kristus. Amin. Kalau engkau sebagai waiter, yang pramusaji yang bawain minum, sekarang kan lagi viral ya, makan di satu tempat makan dimarah-marahin. Lihat gak? Itu lagi viral loh. Saya sih gak mau ke sana. Gue makan pengen dilayani dengan baik, dibentak-bentak loh. Naruh makanan juga bukan silakan makan, dilemparin. Tapi memang itu dia setting begitu, viral itu, rame. Silakan kalau mau coba. Saya nggak mau sih marah-marahin ya, ya kan? Tapi itu jadi viral juga tuh. Nah ini kita perlu belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu sebagai karyawan apa yang kita lakukan, bekerja dengan integritas, diawasi atau tidak diawasi, tetap bekerja dengan baik. Nah, kita bagian akhir sebagai atasan bagaimana? Memperlakukan bawahan dengan adil dan benar. Ada istilah memanusiakan manusia. Gimana ya memanusiakan manusia? Memperlakukan mereka sebagaimana kamu mau diperlakukan oleh Tuhan. Memperlakukan mereka sebagaimana kamu mau diperlakukan oleh Tuhan. Ada seorang yang berdoa sama Tuhan. Karena bosnya jahat. Tuhan, perlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan saya. Kita sebagai pemimpin kita juga perlu belajar memperlakukan orang-orang di bawah kita sebagaimana kita mau diperlakukan oleh Tuhan. Memberikan upah yang tepat pada waktunya. Nah, di dalam Ulangan 24 itu ada ayat jangan kita memeras pekerja yang upahnya harian. Jangan tahan upahnya. Ayat 15 saya akan baca. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ya, kan ada ya upah harian. Orang yang bekerja dibayar harian. Firman Tuhan katakan jangan kamu tahan upahnya. Saya minta para pemain musik. Akibatnya kalau kita sulit tunduk, biasanya kita memberontak baik dalam sikap hati maupun tindakan atau mungkin mengata-ngatai pemimpin kita. Ya, contoh yang biasa yang beberapa kali disebutkan itu tentang Miriam dan Harun. Next slide. Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Miriam gak suka, emangnya cuma Musa doang yang dipimpin? Emangnya cuma Musa doang yang bisa dipakai Tuhan? Kita juga bisa, wah memberontak dalam hati, mengata-ngatai pemimpin. Alkitab mengatakan apa? Miriam kena kusta. Mungkin di dalam perjanjian baru, kalau orang mengata-ngatai pemimpin gak langsung kusta loh. Kan ini zaman anugerah. Contoh, next slide. Ada dalam perjanjian baru siapa? Diotrefes. Melontarkan kata-kata yang kasar. Saya akan bacakan. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebab ia meleter. Apa meleter? Leter itu gosip. Tahu gosip? Saya udah kasih tahu kan kata kuncinya kalau mau gosip. Udah pernah dengar belum? Nah itu. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Diotrefes. Dan belum merasa puas dengan itu, perhatikan loh. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Diotrefes. Melawan otoritas. Ya, bukan hanya di dalam perjanjian lama ada juga yang mengata-ngatai. Di dalam perjanjian baru juga ada. Hasilnya bila kita tunduk pada otoritas, next slide, ada jaminan rasa aman, amin. Kita nggak terima hukuman, kita nggak terima konsekuensi sosial, ada ketenangan, hidup kita tenang. Orang-orang kena vonis hukum, tenang nggak hidupnya? Enggak loh. Orang yang sedang bermasalah dengan hukum bisa tenang, nggak bisa tenang. Tapi kalau kita tunduk pada otoritas, di pekerjaan aja, kita tenang kalau kita nggak melakukan kecurangan, kita nggak mencuri, kita berintegritas, hidup kita tenang. Amin. Yang luar biasa ada kesempatan memperoleh promosi. Saudara mau dipromosikan oleh Tuhan?
Saudara mau dapat promosi dari Tuhan? Amin. Dan yang terakhir, masa depan kita pasti diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita akan dengan pujian. Saya minta WL Singer bantu saya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Mari kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah. Kebenaran, oh, Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, haleluya Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Oh, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kita hidup karena anugerah Tuhan, kita boleh ada karena kasih Tuhan. Mari kita hidup untuk menyembah Dia. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Rupanya di antara kita yang datang pada pagi hari ini, kau rindu untuk lebih lagi belajar untuk tunduk pada otoritas yang ada di atasmu. Mungkin ketika
tunduk kepada Tuhan. Mungkin saudara sebagai istri tunduk pada otoritas suami. Kau sebagai anak-anak tunduk kepada orang tua. Tunduk kepada pemimpin rohani kita. Tunduk kepada orang-orang yang ada di atas kita di dalam tempat pekerjaan. Pemimpin di tempat pekerjaan. Kita belajar tunduk juga kepada orang-orang yang ada di atas otoritas kita. Kepada lembaga semua manusia, lembaga pemerintahan. Berapa banyak di antara kita yang rindu untuk saya mau belajar Tuhan lebih lagi tunduk Tuhan. Mungkin kau mengalami kesulitan karena atasanmu, pemimpinmu di tempat pekerjaan bukanlah pemimpin yang baik. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Mari kita taat. Kita tunduk. Bahkan juga kepada atasan kita yang mungkin mereka kejam, mereka bengis. Tapi kita belajar tunduk karena kita mengasihi Tuhan. Mungkin sulit bagi setiap kita. Mungkin saudara sebagai istri sulit untuk tunduk kepada suami. Tapi kita belajar firman Tuhan. Kita mengatakan supaya kita tunduk kepada suami. Hai istri, tunduk kepada suami seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Kita tunduk karena kita mau belajar taat sama Tuhan. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang mau lagi belajar untuk tunduk. Submission. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka rindu untuk belajar terus Tuhan. Submission, ketundukan, punya sikap hati yang tunduk. Mereka belajar untuk taat sama firman. Mungkin sulit ketika orang-orang di atas mereka seringkali melakukan hal-hal yang tidak mereka suka Tuhan. Mungkin otoritas di atas mereka bukanlah orang atau pemimpin yang baik. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan. Kami mau belajar tunduk karena Allah. Kami mau belajar tunduk karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau belajar tunduk karena kami mau belajar taat sama firman. Karena kami tahu Tuhan ketika kami belajar tunduk ada rasa aman, ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada promosi, ada berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami. Kamu juga berdoa dengan suami-suami di tempat ini jadi suami-suami yang bijaksana. Suami-suami yang takut akan Tuhan. Suami yang bekerja keras. Suami yang benar-benar boleh menjadi teladan bagi keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk istri-istri supaya mereka belajar tunduk kepada suami. Mereka menjadi istri yang terus melayani suami dengan baik. Melakukan pekerjaan rumah tangga mereka dengan baik. Berapa banyak di antara saudara yang datang dengan pergumulan masalah dalam rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu. Apapun yang kau hadapi, mungkin dalam usaha, kesulitan, bisnis. Kau yang sedang mencari pekerjaan atau dalam kuliahmu lagi ngalamin kesulitan, saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak di saudara, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka datang dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Hambamu tidak tahu apapun apa yang menjadi pergumulan mereka hari ini. Tapi kami percaya Kau adalah Allah yang setia. Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau tahu persis keperluan kami, kebutuhan kami, pergumulan kami. Tantangan yang sedang kami hadapi, kesulitan demi kesulitan yang kami hadapi. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan berkati masa depan anak-anak mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Pernikahan yang sudah mulai sedang renggang Tuhan. Hubungan suami istri yang renggang kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan curahkan kasih Allah dalam setiap kehidupan mereka. Hubungan orang tua dengan anak mungkin yang tidak baik. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mungkin ada orang-orang atau suami-suami atau istri-istri yang mengalami keterikatan. Anak-anak yang mengalami keterikatan di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar memandang kepada Tuhan. Supaya kami hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau belajar lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati dengan penuh sukacita untuk berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ustaz. Haleluya, kita akan memberikan persembahan kepada saudara-saudara yang bertugas, dipersilakan.
menyaksikan GBTDY News. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal petang sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk kerjaan-Mu, karena Tuhan Yesus sudah akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas penyambut tamu, bahkan kami semua hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Bahkan saat ini kami berdoa untuk Bapak Willy Setiawan yang sedang dirawat di rumah sakit senior di Bogor. Ada keluhan, ada batu di empedu, gangguan jantung, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila Tuhan akan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Sahat Naibaho yang ada masalah dengan jantungnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya dia boleh merasakan kelegaan, dan kami berdoa supaya kami semua dalam keadaan baik, kami semua dalam keadaan sehat, sehingga nama Tuhan boleh permuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, bersertalah dengan kami. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberikan Engkau di kota, diberikan Engkau di desa, diberikan Engkau di padang, diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar,
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat dia datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus bersekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.